Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda salih-salihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Dede. Mari kita belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kesesuaian pakaian dalam beraktivitas, mengenai pengolahan benang, serta penggunaan hasil sandang ya. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, kita mulai dari kesesuaian pakaian dengan aktivitas. Ketika kita beraktivitas, gunakanlah pakaian yang tepat serta membuat nyaman pada saat digunakan beraktivitas. Contohnya, pada saat berolahraga, kita banyak melakukan gerak. Oleh karena itu, pakaian olahraga biasanya terbuat dari kaos. Bahan ini biasanya lentur dan lembut, sehingga nyaman dikenakan pada saat berolahraga. Nah, selain aktivitas, profesi seseorang juga menentukan pakaian yang dikenakan. Misalnya, pakaian tentara akan berbeda dengan peneliti. Pakaian yang digunakan harus mendukung aktivitas yang dilakukan. Pakaian tersebut digunakan untuk menunjang kegiatannya. Contoh lain yaitu petugas pemadam kebakaran menggunakan seragam anti api. Selain itu, seragam yang digunakan berwarna cerah. Hal tersebut bertujuan agar petugas tetap terlihat. Nah, ada pula contoh pakaian profesi diantaranya yang pertama, ini merupakan pakaian yang berprofesi sebagai dokter, mengenakan pakaian seperti ini ya, salih-salihah. Selanjutnya, ini pakaian yang berprofesi sebagai polisi ya. Contoh pakaiannya seperti ini ya. Dan selanjutnya yaitu ini pakaian yang berprofesi sebagai koki. Nah, contoh pakaiannya seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ini merupakan pakaian yang berprofesi sebagai tentara. Berikut contoh pakaiannya ya. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan contoh pakaian yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Ya, ini contoh pakaiannya ya. Selanjutnya yaitu ini merupakan pakaian yang berprofesi sebagai guru. Ini ya contoh pakaiannya. Selanjutnya, ini merupakan contoh pakaian yang berprofesi sebagai pilot. Ya, ini ya contoh-contoh pakaian profesi dan masih banyak lagi profesi-profesi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pengolahan benang menjadi kain. Nah, kain ini terbuat dari susunan benang. Kita memerlukan beribu-beribu benang untuk membuat selembar kain. Pengolahan benang menjadi kain mengalami proses yang panjang. Setidaknya ada 6 tahapan dalam proses pengolahan benang. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Setelah dipintal, yang kedua yaitu benang digulung menjadi gulungan besar. Nah, yang ketiga yaitu benang setelah digulung, benang yang sudah digulung ini dicelupkan ke cairan pewarna. Dan proses yang keempat yaitu benang yang telah mengalami proses pencelupan akan ditenun menjadi sebuah kain. Nah, setelah itu proses yang kelima yaitu setelah menjadi kain dilakukan proses pemeriksaan kualitas kain. Jadi kainnya itu tidak sembarangan ya, dicek dulu kualitasnya baik atau tidaknya. Nah, dan proses yang terakhir adalah menambah bahan kimia untuk melindungi kain dari cahaya matahari ya. Itulah proses pembuatan helaian benang menjadi selembar kain. Nah, setelah jadi, kitnya siap untuk diproduksi menjadi beragam jenis pakaian.
Nah, setelah pengolahan benang, ada pula proses pembuatan pakaian. Gimana sih cara proses pembuatan pakaian? Kita lanjut ya. Proses pembuatan pakaian. Proses pembuatan pakaian ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara modern. Nah, proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan manusia dan jumlah produksinya itu sangat terbatas. Nah, sedangkan proses pembuatan pakaian secara modern ini dilakukan dengan bantuan mesin-mesin yang canggih sehingga jumlah yang dihasilkannya banyak dalam waktu yang singkat. Nah, berikut merupakan gambar proses pembuatan pakaian secara tradisional. Ada tahapan-tahapannya ya. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu ya tahapannya. Proses pembuatan pakaian secara tradisional. Di antaranya yang pertama, kita mengambil untuk menjadikan sebuah benang itu kita mengambil kapas, diambil dari pohon kapas. Yang kedua yaitu proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Nah, yang ketiga yaitu ada proses menenun. Nah, dalam proses menenun ini mengubah helai benang menjadi sebuah kain. Jadi disusun ya. Awalnya benang, sehelai benang menjadi sebuah kain disusun dengan menggunakan alat tenun. Yang selanjutnya yaitu membuat pola. Nah, dalam pembuatan pola ini kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat ya. Kalau misalkan kita ingin membuat baju seragam contohnya, kita kan biasanya sering diukur ya tuh. Nah, itu kenapa diukur? Itu untuk membuat pola ya. Jadi agar bajunya itu pas dan nyaman kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu proses menjahit. Nah, dalam proses ini pola tadi akan disusun atau dibuat menjadi sebuah pakaian. Contohnya bisa dibuat menjadi sebuah kemeja, celana, dan lain sebagainya. Nah, proses yang terakhir yaitu proses pendistribusian pakaian dari produsen kepada konsumen. Biasanya dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Nah, selain itu ada pula contoh penggunaan hasil sandang atau pakaian. Yang pertama, kain. Yang pertama itu ada kain adat. Nah, kain adat ini biasanya digunakan saat upacara adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pakaian profesi. Pakaian profesi ini adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu, contohnya seperti dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu ada pakaian sehari-hari. Pakaian ini bisa kita lakukan atau kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita. Contohnya pakaian olahraga, pakaian sekolah, pakaian saat musim dingin, pesta, hingga pakaian tidur. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara pengolahan benang menjadi kain, bagaimana cara atau proses pembuatan baju itu seperti apa. Nah, untuk prosesnya itu mengalami proses yang lumayan panjang ya. Nah, oleh karena itu kita itu harus bisa menghargai produksi sandang. Meskipun di Indonesia ini merupakan kaya akan bahan baku sandang, akan tetapi bahan baku tersebut jika digunakan lama-kelamaan akan habis. Nah, gimana Ustazah cara menghargainya? Cara menghargainya bisa kita lakukan dengan cara bersyukur kepada Allah. Karena apa yang ada di dunia ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya yaitu kita harus menjaga pakaian yang kita miliki. Dengan cara apa, Ustazah? Nah, jika kotor kita cuci, kemudian kita setrika ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh merusak pakaian yang kita miliki. Contohnya, kita memiliki pakaian kemudian ada inisiatif nih, aku mau ngegunting rok atau celana atau kerudung. Itu tidak boleh ya, tidak baik dilakukan. Berarti itu tandanya kita tidak menghargai hasil dari produksi sandang. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, Ustazah cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.